dari aku itu jadi pengalaman pertama sih untuk lomba di bidang administrasi, karena dulu di SMA pun aku dan Erik pun juga kayak nggak pernah di lomba di bidang itu, karena dulu kan cuma esai atau karya tulis gitu aja. Tapi di kuliah ini jadi pengalaman baru sih. Storybox Audio. Selamat datang di podcast KSPM FEB Unut, tempat bercerita Sobat Cuan. Halo Sobat Cuan. Halo. Nah, kali ini kita balik lagi nih di segmen yang baru, yaitu segmen Show Me Your Persona. Tell me everything you got. Nah, jadi di segmen kali ini Sobat Cuan, kita itu bakal membahas suatu hal yang baru, yaitu yang pertama itu yang seperti kita bisa lihat itu kan visual ya. Biasanya kan kita audio aja ya guys ya, sekarang udah visual. Terus selain itu juga di segmen Show Me Your Persona ini kita akan membawakan pembahasan baru. Nggak cuma tentang informasi, tips and trick atau follow trend, tapi kita juga bakal mengupas tuntas dari teman-teman cuan kita tentang pengalaman berinvestasi mereka. Pengalaman di sini tuh bukan tentang pengalaman main saham aja, bukan main, tapi maksudnya itu bertrading atau berinvestasi aja Sobat Cuan, tapi juga pengalaman mereka saat mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan, magang, ataupun bahkan buat startup yang berada di bidang investasi. Nah, penasaran? Maka dari itu dengerin kita dan tonton kita terus ya. Tapi sebelum kita lanjut ya guys ya ke pembahasan inti, ada baiknya aku kenalin diri dulu kali ya. Oke, jadi perkenalkan, aku Risma Permata selaku kepala dari divisi 1 yang kali ini akan menjadi podcaster untuk podcast kali ini. Dan seperti yang Sobat Cuan bisa lihat di sebelah saya, sudah ada teman-teman cuan yang akan kita wawancara nanti. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya dari yang sebelah kanan. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Erik, biasa dipanggil Erik, di sertifikat juga Erik, jadi teman-teman bisa panggil aku Erik, tulisannya nanti di sini kalau ada. Jadi di periode ini aku dipercaya sebagai Chief Executive Officer, gampangnya sebagai ketua di KSPM periode 2020 ini. Jadi Halo Kak Eri. Canda Kak Eri ya. Kita langsung lanjut aja kali ya ke Kak Amanda. Ini ketahuan namanya nih, nggak apa-apa. Lanjut aja Kak Amanda. Halo, kenalin aku Amanda Gita yang pada sekarang ini yang kali ini menjadi Wakil Ketua 1 atau CPO dari BSO KSPM FEB Unut. Tadi nggak diapresiasi saya. Oke, kita apresiasi sekarang. Oke, kita lanjut lagi, tidak ketinggalan. Kita juga punya sisa lagi satu yang nggak kalah keren. Siapa itu? Perkenalan. Oke, jadi kenalin namaku Agus Dharma. Jadi di sini aku dipercaya juga sebagai CEO atau wakil ketua 2. Aduh, keren banget ya teman-teman cuan kita, teman-teman dari inti kita di sebelah kanan ini. Oke, karena tadi udah perkenalan ya dari kakak-kakak kece satu ini. Sekarang mending kita langsung masuk aja ke sesi questions and answer. Oke, jadi sebenarnya ya tolong ya kayak jangan melet-melet gitu ya. Gak apa-apa, just for fun ya sobat cuan di rumah. Oke, tapi aku dari dulu nih sebenarnya teman-teman cuan nih, aku selalu pengen nanya ini ke kalian. Sebenarnya kenapa sih, kalian kan tahu nih ya, di LMFEB itu ada banyak lembaga gitu. Dan di tingkat universitas juga tentunya ada banyak kegiatan dan organisasi yang bisa diikuti. Tapi kenapa sih kalian memilih untuk mengikuti KSPM FEB Unut? Ayo, siapa yang mau jawab dulu? Silakan Manda. Ya, Manda. Oke, kalau dari alasan aku sendiri kenapa memilih BSO KSPM, karena baru masuk FEB Unut, yang aku tahu BSO itu cuma ada KSPM FEB Unut. Jadi karena aku taunya itu ya udah aku coba aja untuk mendaftar BSO KSPM gitu. Kalau dari aku. Widih, keren banget ya, patut diapresiasi branding kita di tengah yang lainnya ya. Oke, lanjut mungkin Kak siapa ini? Ayo. Ini Kak Agus, coba Kak Agus. Kalau dari aku sendiri kan tadi Manda yang bilang pertama dia tahu BSO itu ke SPM. Sedangkan aku pertama kali masuk
FEB ini udah tahu ya kan ada 4 BSO, tapi aku cuma taunya 2, itu WIDA sama KSPM aja. Yang di mana WIDA itu kan wirausaha muda, sedangkan aku nggak punya usaha, jadi kayak ya kurang lah masuk ke sana. Terus aku sedikit tertarik sama saham, jadinya aku masuk BSO KSPM. Jadi gitu. Buat nambah ilmu lagi Nambah ya ilmu, tentang saham ya, biar lebih tertarik lagi. Oke. Betul sekali. Mantap. Mantap. Oke, yang terakhir ini the best for the last gitu ya. Ayo Kak Erik, silakan. Apa alasan Anda? Oke. Jadi kalau mereka berdua berangkat dari ketahuan gitu kan. Pengetahuan apa sih? Keingintahuan mereka gitu. Sedangkan saya sendiri itu berangkat dari ketidaktahuan. Beda ya? Beda. Karena dulu dari SMA tuh kan emang anak IPS gitu kan. Oh, anak IPS. IPS. Anak IPA can relate. Anak IPA. Anak IPA can relate. Diajak dong. Terus emang interest masuk ke jurusan yang ada ekonominya gitu kan. Terus terjatuhlah di FEB gitu. Pilihannya maksudnya di FEB. Terus dari dulu juga sebenarnya suka sama ekonomi dan lain sebagainya, tapi paling nggak suka sama pasar modal. Setiap ada materi pasar modal tak skip. Bahkan aku nggak tahu underwriter tuh apa, saham tuh apa dulu, IPO tuh aja nggak tahu apa-apa karena malas banget baca. Akhirnya di awal kuliah masih maba kan, itu lagi semangatnya, bahkan aku sempat kurus dulu guys. Percaya banget. Karena saya sangat semangat gitu dulu untuk merubah diri dan akhirnya saya mengubah diri. Akhirnya saya mengubah diri dari yang awalnya sangat benci gitu kan dengan pasar modal, akhirnya pengen tahu sebenarnya apa sih sebenarnya yang ada di pasar modal itu. Jadi ya berangkat masuk ke KSPM yang dulunya masih kayak belum BSO kan, baru kita masuk baru jadi BSO, terus kayak tiba-tiba majreng saham reksadana candlestick bullish bearish gitu. Tiba-tiba belajar hal itu dengan spontan dan dengan perjalanan 1 tahun, akhirnya makin kesini makin nyaman. Ya, Jadi berangkatnya dari ketidaktahuan, jadi berangkatnya dari rasa malas dulu, abis itu tiba-tiba pengen rajin, soalnya kepo nih apa sih sebenarnya. Oke, bagus banget ya alasannya ya. Sama sih kayak aku juga berangkat dari kepengen tahuan sih. Kalau aku kepengen tahuan aja, sekarang udah akhirnya jadi lebih tahu nih tentang saham. Karena kan emang KSPM itu bener-bener mewadahi minat kita ya. Kalau dari aku sih iya, kalau dari kalian gimana? Apakah dari KSPM ini kalian benar-benar belajar dan mengerti tentang saham, atau hanya for fun aja ini organisasinya nih? Dua-duanya. Jadi belajarnya dapet, senang-senangnya juga dapet ya. Oke, bener sih, benar. Oke, next questions. Kan kalian ini dipercaya ya sebagai ketua dan wakil ketua dari salah satu BSO yang ada di FEB, yaitu BSO KSPM FEB Unut. Aku mau tahu dong Kak, apa aja sih susah senangnya kalian nih dalam buat konsep KSPM di periode kali ini biar bisa jalan dengan baik dan benar gitu, biar bisa menginfluence gitu fungsionaris dan juga banyak orang tentang investasi nih. Ceritain dong susah senangnya. Dari tadi kan ke Amanda, sekarang aku mau ke Cip ya. Erik. Ya, jadi sebenarnya gimana kita nge-build KSPM itu kita mau build yang kita belajar dari tahun lalu sih, karena tahun lalu kan emang baru kebentuk ya jadi BSO ya. Terus FYI tulis di bawah sini KSPM jadi BSO itu baru tahun 2021 ya, dan itu tahun pertama kita, dan tahun pertama kita di lead sama angkatan sebelumnya Piska Palen KD6. If you're watching. Terus dari sana kita belajar sebenarnya what can we change gitu kan, apa yang bisa kita ubah sejenisnya. Akhirnya waktu pemilihan calon ketua 3 orang kan yang dipilih, aku, Manda sama Gus Lain. Akhirnya Gus Lain siapa? Gus Lain? Oh, Agus Dharma. Dharma. Akhirnya punya ringkasan visi misi sebenarnya. Kalau Manda buat KSPM jadi wadah yang menyenangkan, kalau Agus buat yang solid, kalau aku buat jadi eskalasi. Jadi apa yang pengen kita
buat di periode ini adalah KSPM bisa menyenangkan, bisa tetap solid, dan juga bisa tereskalasi, meningkat dari segi prestasi, dari segi terkenal enggaknya. Jadi ya contohnya di podcast Betul. pertama kali ada visual sih. Ya. Gitu sih. Jadi susah senengnya sebenarnya banyak, tapi banyak senengnya karena Oh. Kenapa ya? Karena kita menyenangkan ya gimana? Ay, aku tadi aja. Ya. Ya udah sih, nggak apa-apa ya. Kan nanti aku bisa pelukan juga di belakang layar. Iya, seneng banget. Canda guys, canda. Oke. Nah tadi kan kalian bilang kalian berprogres nih, membawa banyak perkembangan baru untuk KSPM di periode ini. Aku pengen tanya dong, udah berapa persen nih progres kalian jalan? Nggak bisa persenin nggak sih? Susah sih. Susah sih ya. Kita ngira-ngira juga nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya gimana ya? Itu ya gitu. Gitu Gitu, soalnya. nggak bisa. Astaga, itu berarti sangat rahasia sekali atau emang kalian nggak tahu perkembangan Sebenarnya sih ya. Enggak, tapi kan kita udah jalan berapa bulan? 6 bulan ya? 6 bulan. Sekira Kita udah bareng-bareng 6 bulan. Iya. Ah, Lagi 6 bulan aja nih. Ya, anggaplah 50%. 50% ya, waduh, bisa nggak sih sampai 100%? Di akhir periode bisa dong. Bisa dong. Kita kan solid gak sih? Solid. Kayak kata Agus, kita kan Solid. Oh gini, solid. Oh solid. Solid. Oke, next question itu adalah kan gini kan, especially buat Kak Erik sama Kak Manda pernah ikut KBMK gitu ya. Mungkin bisa di-spill dong Kak. KBMK kan namanya ya kalau nggak salah ya KBMK. Mungkin boleh di-spill nih Kak, gimana sih pengalaman kalian mengikuti KBMK itu tuh sebenarnya lomba apa sih di situ ada yang kalian ikuti gitu? Mungkin bisa dong Kak. Anda dulu. Yeay. Yang menang duluan. Jadi mungkin aku ngomongin nanti Manda yang khususnya. Oke. Jadi kalau KBMK tuh kompetisi bisnis manajemen kewirausahaan tingkat mahasiswa nasional, gitu kayaknya. Ini tuh satu kompetisi yang bawahnya banyak banget subkompetisi, salah satunya riset investasi yang kita ikutin tahun lalu dan meski belum sampai tahap mana-mana, tapi the experience does matter gitu kan. Ya kan? Jadi tahun lalu sebenarnya karena kita berdua masih nyoba-nyoba ya, kita juga bukan ahli banget di bidang usaha modal, kita belum pernah training tahun lalu dan lain sebagainya. Karena disuruh buat lomba, dan lomba itu di saat investasi itu sebenarnya gimana cara kita jadi analis, jadi bukan gimana ya, bukan cuman ngerangkum aja, tapi kayak kita utamanya adalah ngasih gimana sih our side, gimana sih our perspektif kepada sebuah emiten gitu, sebuah saham. Di waktu itu dapatnya kalau nggak salah IRRA ya kita. Iya. Mana gimana? Samaran namanya. Kalau dari aku itu jadi pengalaman pertama sih untuk lomba di bidang riset investasi, karena dulu di SMA pun aku dan Erik pun juga kayak nggak pernah di lomba di bidang itu, karena dulu kan cuman esai atau karya tulis gitu aja kan. Tapi di kuliah ini jadi pengalaman baru sih menjadi menurut. FYI kita satu SMA. Ya. Aku beda ya. Kita sih beda ya. Aku beda. Kita beda. Harus Ini Sama Postman. 8. Sikat aja. Jauh sendiri. Jawab sendiri. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi nggak apa-apa aku aja Agus ya. Kita bareng. Walaupun kita jauh ya. Oke. Nah, selain kan bisa ikut lomba nih, ikut KBMK gitu kan, dari KSPM nih, kalian tuh juga bisa dapat salah satu kesempatan, yaitu magang nih. Karena kan kita dari KSPM juga ada kerjasama sama salah satu sekuritas, yaitu Philip Sekuritas. Dan di sini ada teman cuan kita yang udah magang di sekuritas itu, Philip Sekuritas itu. Mungkin Kak Agus bisa diceritain Kak, kakak magangnya di posisi apa, kerjaannya bagaimana, dan bagaimana kakak cara mengatur waktunya, mungkin bisa nih Kak. Jadi ceritanya dari awal. Boleh dari awal. Diterima dari lahir. Dari awal Dari awal. diterima, dari awal lahir terserah kakak. Yang penting masuk gitu. Oke. Saya siap menemani. Siap. Oke, cerita dikit ya. Aku magang di Philip itu di bulan November tahun 2021, yang mana itu kepengurusannya masih tahun lalu itu Kak Valen. Jadi di sana awalnya Kak Valen kan nanya siapa yang mau magang di Philip, satu orang dari KSPM FIB. Terus
aku chat Kak Valen dah, Kak coba aku mau daftar nih. Setelah itu aku kirim dah, setelah itu dicat lah sama pihak Philipnya, disuruh ngirim CV, motivation letter dan lain-lain tuh. Aku buat dulu CV-nya dan lain-lain, berkas-berkas yang lain. Terus aku kirim ke emailnya dia. Nah setelah aku kirim itu dikasihlah email untuk kita wawancara, kayak wawancara HRD gitu. Oh, ada wawancara Ada juga yang ya. kayak kerja gitu loh, kayak ketar-ketir gitu. Wawancara pertama gitu loh. Wawancara pertama terus langsung di magang kayak gitu. Oh, habis wawancara langsung magang atau ada tes psikologis mungkin, tes tulis mungkin? Nah, waktu itu pas tahun lalu itu wawancara. Setelah itu kita nunggu dulu 1 minggu setelah wawancara itu. Setelah itu barulah keluar nama-nama siapa aja yang lolos untuk magang di Philip ini. Setelah itu nggak ada lah lagi apa kayak psikotes dan lain-lain, nggak ada. Langsung magang gitu. Langsung magang di sana. Nah di sana itu yang kepilih cuma 12 KSPM. Salah satunya Oh, berarti juga, nggak semua kandidatnya keterima. ya cuman pertama ada soalnya ada batch 1, ada batch 2 dan ada batch 3 gitu. Nah di batch 1 itu atau periode pertama itu beruntungnya KSPM Unut itu dapat di sana magang, jadi seperti itu sih. Terus aku di sana kan sekarang bulan apa ya, Juli ya. Ya Juli, kira-kira udah 8 ya, 9 ya. Ya kira-kira ada 8-9 bulan aku magang di sana. Sebenarnya kontraknya itu cuma 4 bulan. Yang dimana kan aku pertama masuk November tuh, bulan November. Setelah itu di bulan Maret itu aku diperpanjang kontraknya. Itu perpanjangan tuh ada gini nggak, ada reasonnya kenapa diperpanjang gitu loh? Bagus kinerjanya. Bagus ya, ya Ada, ampun, ya, cager bisa banget sih ya dibilang sih. gitu. Yes. Pede aja dulu, pede aja, lah nggak dibilang. Terus kan ada diperpanjang nih, disuruh dan ngirim perjanjian kontrak dan lain-lain yang biasa lah kayak di perusahaan kan ada tuh kayak kontrak, MOU dan addendum kayak gitu. Disuruh saya tanda tangan itu. Nah di bulan Maret itu kan kontraknya sampai bulan Juli ini. Nah bulan Juli ini aku lagi diperpanjang sampai bulan September. Waduh, Sama enak cager. banget ya. Keren banget loh. Terus. Nah jadi kan ya itulah perjalanannya. Terus ngapain sih aku di sana kan Iya, gitu ngapain ya? sebenarnya Ngapain aja Anda sih di aku sana? magang di sana, ngapain aja gitu. Iya. Ngapain? Sebenarnya harusnya ini kan ini WFO maksudnya, sorry. Oh. Harus kerjanya itu ke kantornya Philip yang ada di jalan apa ya sih namanya? Yang di kantornya IDX ya, saya Di bilang. samping Lebuta ya? Iya, Oh. Itu ya itu jalan di sana. Tapi karena masih COVID ya masih dibilang ya belum terlalu diperluin lah misalnya limitasi. kerja di sana, jadi aku full WFH, sorry ya, maaf Nggak kembali apa-apa, santai. WFH itu cuma kerja di rumah. Itu ngapain aja sih aku di rumah tuh aku selalu ngechat nasabahnya siapa aja yang buka. Misalnya dia kayak kan biasa tuh kayak tanda tangan dan lain-lain, ada yang kurang jelas, nanti aku yang ngontak dia nasabah ini untuk tanda tangan ulang lagi kayak gitu. Nanti aku dicat oleh pusatnya, disuruh kita tanyain nasabah ini, mintain tanda tangan kayak gitu. Atau enggak siapa sih nama bapak ayahnya atau ibunya kayak gitu. Nama bapaknya ya? Ya, soalnya itu Untuk di keperluan administrasi. Kayak keperluan Bukan asupan. ya, bukan untuk ngejek-ngejek itu kan ya. Oh, nggak boleh, kita nggak pernah gitu ya. Kayak SD kan gitu. Nah, Ya, bukan SD. gitu. Jadi kayak ya itulah, kita nanyain kayak gimana aja, ngapain apa aja yang kurang-kurang dari administrasinya itu. Kadang juga di sini kan di KSPM GGI FEB Unut ini juga kan setiap hari Jumat Ada yang kita buka rekening ya itu bersama divisi 3, nanti divisi 3 yang bakal di sini yang ngurus atau yang jaga galeri inilah, kalau misalnya ada orang yang bakal buka mahasiswa FEB ataupun Unut bisa kesini Boleh juga, banget. boleh kan? Umum juga boleh. Umum juga boleh kok kalau mau gini. Di jalan mana namanya nih? PB Sudirman. PB Sudirman. Tiap hari apa? Hari Hari Jumat. Hari apa? Jumat. Hari apa? Jumat. Sampai jam 3 ya guys. Iya. Jam 3 atau jam 2 sih? Sampai jam 4. Oh, jam Jam berapa? empat. Jam 4. Berapapun datang Berapa ya. datang loh. Tapi kalau kamu masih bingung bisa juga nih kontak-kontak aku. Kontak-kontak Kita semua di Instagram KSPM FEB Unut. Di Bukan aku LinkedIn ya. juga boleh, di Di LinkedIn TikTok juga. boleh, di website boleh. karena admin kita gercep kok guys. Gercep Chat banget. aja Siapa tuh? pasti ada.
Rani gitu. banget. Ya, baik kalau Rani nonton, good luck. Good luck. Oke, lanjut Kak, ya. lanjut. Jadi setelah itu ya posisi aku bisa dibilang sebagai perantara ya antara Philip Pusat sama Afiliator ya. ah, ya si bahasa gaulnya afiliator ya perantara yang hubungin maksudnya kalau ada komunikasi antara Philip Pusat dan juga KSPM. Nah di sinilah peran aku sebagai yang magang di Philip Pusat itu sebagai jembatan antara KSPM sama Philip Pusat. Di KSPM juga kan kita ada kayak program kerja kan kayak kita ada 2 program besar program kerja yang besar kayak KIC dan UForce. Nah kalau misalnya butuh sponsor, butuh pembicara, butuh apapun itu yang berhubungan dengan Philip nanti bisa aku yang menghubungi mereka dan jembatan sebagai ya biar cepet lah dibalas oleh mereka gitu. Oke, terus aku mau nanya dong Kak, di Philips tuh apakah yang magang tuh ada divisi-divisinya gitu loh Kak, atau emang semuanya kerjanya sama gitu aja terus kerjanya tuh sibuk banget gak sih di Philips tuh? Atau kayak lumayan senggang gitu loh, jadi kita tuh tetap bisa nugas kuliah, ikut kepanitiaan atau gimana? Penasaran gak loh Sobat Cuan? Gini Mungkin bisa cerita. di Philip itu kan kita awalnya itu kita memang benar-benar magang kayak benar nggak ada divisi kayak ini yang ngapain nggak ada. Kita kerjanya sama-sama bareng-bareng sama intinya tuh kita kerja di sini gimana cara cari nasabah gitu. Soalnya di sini itu kita ya kan kita dibilang sebagai wakil dari KSPM ini kita disuruh nyari buka orang buat nasabah, buat rekening efek dan lain-lain. Ya kita lebih difokusin ke sana gitu. Nah sekitar 3 bulan 4 bulan magang di sini, setelah kita juga membuat acara kayak gitu. Acara kayak webinar, tapi yang megang itu nge-handle itu adalah pihak internship atau kita gitu yang magang di sini. Nah, pada saat itu baru kita bentuk-bentuk ada yang ketua panitianya, ada yang divisi humas, divisi bubdok, divisi acara dan divisi administrasi. Nah, di sana kebetulan aku jadi divisi administrasi yang ngurusin surat dan juga absen-absen selama kegiatan itu. Nah, di internship ini kita udah mengadakan dua kegiatan. Itu ada live Instagram bersama Philip Pusat itu dari kita ada Agus Subartana yang waktu ini wakilin kita di sana sebagai Philip sebagai bisa dibilang dia pembicara di sana, mengisi kegiatan. Sumber di sana. Itu Agus Sumartana itu bukan fungsionaris KSPM juga? Ya, kan? iya dong. Dia kepala divisi 2 yaitu edukasi dan apa sih? R&D dan HR. HR. Halo Gus. Like ya teman-teman Halo, Gus. komen juga. Nah selain kan udah nih live YouTube. Nah for your information nih Apa tuh? kan yang di live Instagram ini cuma 6 KSPM. Cuma 6 KSPM di antara 30-an KSPM. Widih. Wow. Lalu Kita masuk di sana karena kita masuk 6 besar follower terbanyak Instagram dari Waduh. kerja sama Philip. ranking berapa? Ranking 1. Ya kerja sama Philip kita follower paling banyak di IG makanya kita diajak Oke, live ini sama sedikit ini. pressure mungkin ya untuk bidang humas, mungkin bisa di-push lagi followersnya. Semangat untuk bidang humas fungsionaris. Semangat. Ayo juga buat teman-teman semoga bisa nge-like follow-nya ya di medsosnya masing-masing. Iya, KSPM betul Febunut semua platform. Ada di TikTok, Instagram, LinkedIn. LinkedIn, YouTube, kita semua tersedia. Yes. Nanti kita bikin Facebook juga kali ya. Iya. Facebook. Menjangkau semua Ibu-ibu. kalangan. Ibu-ibu Iya, apa-apa. ibu-ibu, bener. Ya semua orang bisa. Umum targetnya umum. Iya, kita targetnya umum semua. Ini bagus. Semua bisa Ini kita. bagus. Ome enggak Ome bukan sosial media Ome. ya. Beda. Oke lanjut ya. Apa tadi lagi? Sampai Aku lupa ya. Sampai mana ya? Mana yang tadi? Oh, iya. like Instagram. followers terbanyak. Iya. Masih banyak. Itu setelah ada live Instagram kita buat hari hanya itu loh webinar tentang pasar modal yang tujuannya tentunya untuk edukasi ke seluruh KSPM yang ada di Indonesia. Di sana pembicaranya itu ada dari 2 orang dari Philip Pusat itu yang emang udah sangat berkompeten lah di bidang pasar modal. Itu sih habis itu kalau dari rumah gimana tadi apa sibuk gitu. Sibuk banget gak sih? Sebenarnya kalau dibilang sibuk sih nggak terlalu ya soalnya ini benar-benar dari rumah kita kerja dari rumah tapi
banyak kali pengalaman yang aku dapat di sini. Kita bisa ketemu orang banyak, kita bisa kenal sama orang-orang di seluruh Indonesia. Ya anggaplah seluruh Indonesia karena ini KSPM apa namanya Philip ini kan kerjasamanya sama seluruh mitra yang KSPM yang ada di Indonesia. Jadi banyak kita tukar pikiran kayak gitu tentang edukasi, tentang edukasi pasar modal, saham dan lain-lain tuh banyak kita di sini saling tukar cerita lah. Habis itu juga kadang tukar cerita gimana KSPM di sana, gimana KSPM yang di UNUD kayak gitu. Kalau aku kan jelasin yang di UNUD kayak gimana, mereka jelasin yang kayak di waktu ini ada UNHI, ada dari Universitas Jambi juga ada. Ya banyak lah pokoknya di sana kita tukar pikiran kayak gitu. Habis itu kerjanya itu kan kita lebih ke follow up, jadi untuk mengganggu kuliah tuh enggak terlalu karena kita emang difokusin itu sama pihak Philip tuh kalian fokus kuliah, tapi ini juga tapi ingat juga tugas-tugas yang di magang kayak gitu. Kita emang disuruh fokus kuliahnya juga, tapi jangan dilupain tugas magangnya. Jadi kita nggak terlalu ditekan gitu, yuk ini giniin magang, enggak kayak gitu. Kita ini prioritas kalian sebagai mahasiswa ya kuliah, jadi kuliahnya ini ya kerja benerin kuliahnya aja, jangan ditinggalin. Pengertian gitu. banget lah. Jadi terhura saya. Emang Philip memang mantap. Kreator. Ya kalau mau buka rekening FP di Philip aja. Jadi intinya adalah kalau teman-teman mau magang di Philip, masuk ke KSPM. Benar. Tapi nggak cuma magang aja dong. Kayak dari KSPM tuh selain juga bisa ikut KBMK, kesempatan magang di Philip, kita juga bisa membranding kita. Kayak tadi Kak Agus Martana itu bisa ikutan live Instagram juga. Jadi berbicara, ya. Caranya kita bisa membranding diri kita kan. Bener banget ya ampun. Aku tuh kayak merasa bangga gitu ya. Oh my god. Oh ya, FYI nggak sih? Sebenarnya KSPM itu bukan BSO yang ada di kita doang gitu. Beda sama mungkin yang lain gitu kan. KSPM ini jaringannya nasional. Ini nih anaknya gitu ya. Anak-anaknya IDX yang ditaruh di kampus-kampus gitu. Jadi berapapun ada kampus di Indonesia, segitu ada KSPM. Dan kita punya satu induk di IDX gitu ya. Jadi ya kurang lebih kalau bisa dibilang relasi kita nasional gitu. Relasi kita dari Sabang sampai Merauke sampai Aceh semua ada. Sebutin satu-satu. Ya, 37 provinsi ada semua. Iya benar banget. Banyak banget loh kesempatannya kalau ikut KSPM investing. Bukan investing class. Ya itu BSO KSPM FEB UNUD. Nah tadi juga sempat disinggung nih sama Kak Agus, katanya di Philip itu juga bisa ngasih sponsor nih, terutama untuk proker-proker KSPM. FYI dikit, jadi teman cuan kita di sini juga merupakan salah satu inti dari proker-proker kita periode dulu sih, yaitu ada KIC, apa tuh Rik? KIC? KSPM Investing Class, dan juga ada Udayana Investment Week, yang mana pada periode sebelumnya itu kan merupakan kayak proker pertama lah bisa dibilang ya, proker pertama yang tiba-tiba diminta untuk merintis gitu. Dan dipilihnya itu juga randomly ya, randomly gitu. Aku pengen tanya dong sama kalian, sebenarnya ada nggak sih keluh kesah kalian pada waktu itu? Coba dong dijawab. Tadi kan udah, Erik udah, Agus sudah tadi panjang lebar, mungkin Anda ya sebagai wakil ketua dari UIW. Kalau cerita dulu UIW itu kebetulan dulu aku jadi wakil ketua. Ketuanya itu Agus. Di sini ketuanya. Iya, ini ketuanya. Jadi itu pertama kali juga aku jadi wakil ketua di salah satu kepanitiaan di KSPM ini. Jadi awalnya benar-benar kaget sih awalnya. Karena dulu aku dipilih jadi wakil ketua itu kayak benar-benar mendadak sih. Iya nggak sih? Bener. Kita join malam-malam disuruh join. Malam-malam disuruh join Webex, kita nggak tahu itu apa. Ngapain gitu. Tahu-taunya kita join jadi ketua wakil ketua gitu. Dan emang awalnya banyak belajar sih di UIW. Oh nggak banyak drama ya? Banyak belajar sih. Banyak belajar. KSPM tuh belajar, no drama. Yang belajar is number one. Kelompok studi bukan kelompok drama. Takut banget. Oke, tersinggung tidak merasa. Nggak ada nih. Lanjut. Sampai mana? Banyak belajar gitu.
karena itu proker pertama, jadi kita nggak punya acuan dari proker-proker sebelumnya. Kalau biasanya kan proker-proker lain mungkin di FEB itu udah ada pedoman untuk kita ikutin, jadi kita tinggal meningkatkan dari sebelumnya gitu. Jadi tapi di UIW ini kita benar-benar buat proker baru yang kita belum tahu sebenarnya gambarannya kayak gimana gitu. Jadi benar-benar kita ngerancang dari awal gimana apa yang mau dibuat, siapa pembicaranya, kayak gimana konsepnya, itu tuh benar-benar dari awal banget. Itu sih yang sebenarnya menjadi tantangan besar untuk kita gitu, karena nggak ada pedoman, nggak ada apa yang harus kita lihat gitu, nggak ada gitu, benar-benar dari awal gitu. Oke, mantap. Mungkin ada tambahan dari Kak Erik? Mungkin kalau aku infoin aja kalau WeWish udah Berubah nggak ada Ganti lagi, nama. udah Udah tidak ada ganti lagi. Udah Baru tahun lalu ada, tiba-tiba nggak ada. Karena Kenapa ganti tuh? nama, Kenapa tuh? ganti nama menjadi UForce Udayana Future Investor Challenge. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini dan mungkin masih ya sebelum September gitu kan, bisa ikut. Bisa banget. Nah, kita ada ada webinar sama trading competition. Jadi kalau teman-teman mau bertrading ria dengan modal 100 juta gitu kan, bisa ikut Boleh banget. trading competition di UForce dan juga bisa ikut webinarnya gitu, cara-caranya. Ya, Gitu. nanti linknya dicantumin ya, tolong. Iya, bisa tolong nanti. Bisa ya, tolong editor. di Di description sini. box. Ya, Description terima box kasih. juga. Oke, enough kayak pertanyaan dari aku. Tadi juga aku ada ngepost di Instagram stories kita di KSPM FEB Unit. Jadi gimana kalau kita bacain question dari sobat-sobat cuan aja deh? Biar Oke, cepet ya, Ayo. biar ya cepet. bener banget. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan dari sobat cuan. Yang pertama itu ada dari Kak Daniel Eril Nadi. Hai, Hai, Kak Daniel. Oke, jadi pertanyaannya itu lebih pilih aktif di organisasi atau aktif berprestasi di kampus khususnya di bidang pasar modal? Mungkin siapa nih jawab? Jawab cepet nggak nih? Oh enggak, ini enggak. belum. Oh, siap. Organisasi atau Berprestasi. Atau Asik. berprestasi. Silakan. kalau dari aku kalau bisa keduanya kenapa harus milih satu? Oh. Dan juga Sama sih. Aku lebih Nggak aku semua sama jadi sih. gitu. Enggak, kita harus menyeimbangkan keduanya. Organisasi juga, kalau bisa berprestasi juga, kalau bisa keduanya ya udah dicoba keduanya. Gitu sih kalau dari aku. Dari aku sendiri sama sih kayak Manda keduanya. Kenapa? Karena di dunia kerja itu kan kita nggak bisa cuma ngandelin prestasi aja. Juga kita harus punya pengalaman juga di organisasi, bagaimana manage suatu, bagaimana kerjasama dan lain-lain. Nggak bisa cuma ngandelin prestasi aja. Ya walaupun emang prestasi itu penting, tapi kalau bisa keduanya seimbang, kenapa enggak gitu. Kalau Erik gimana? Tapi masalahnya adalah bagaimana menyeimbangkannya. Ya itu Itu yang harus itu. kita bicarakan Kita- kan. itu kita benar-benar harus- jadi kayak masalah Masalah. dari setiap mahasiswa sih. Benar. Termasuk Benar. aku sih. Aku Dari- juga sih. Oleh Iya, karenanya iya. kita punya galeri investasi. Jadi di galeri investasi ini Tempat kita bisa segalanya. berorganisasi Sambil untuk berprestasi. dengan Betul. cara kita lomba bareng-bareng di sini, kita kita presentasi bisa di di sini. sini. Galeri ini adalah tempat kita untuk Bukan hanya berorganisasi tapi Benar. juga kayak nyiapin lomba, ketar-ketir lomba dan lain sebagainya. Jadi Iya, thank you benar. banget nih VB udah dibuatin. ya jadi galeri. kita bisa sampai malam di sini Iya. gitu. Bener banget, memfasilitasi banget gak sih? Galeri ini berapa sih yang berapa ngasilin orang yang udah pernah juara lomba? Takut banget. Banyak sekali. Takut banget. Ini apa nih? BSO berprestasi. Oh. Oh my god, ada 3 ya? Enggak. Seriously guys, seriously. Iya, jadi itu sih guys. Jadi bagaimana kita menyeimbangkannya dengan bantuan fasilitas yang ada, which is galeri investasi. Iya. Jadi di tahun lalu kita kebetulan tahun kita pertama berdiri langsung kita dapat 2. Jadi beasiswa interaktif dan juga beasiswa berprestasi di LMFB gitu. Thank you. Gitu. Sekarang ya, oke. Ini pertanyaan sekaligus yang terakhir ya kali dari Sobat Cuan. Tapi jangan sedih nih Sobat Cuan yang belum dibacain pertanyaannya, karena kita bakal ada next lagi nggak nih? Pasti dong bakal ada. Jadi jangan lupa pantengin kita terus di Instagram kita @KSPMFEBUNUT. Oke, next question itu dari siapa ya? Dari Dian Marta nih. Hai Kak Dian. Hai. Jadi pertanyaannya itu nih Kak, ini sangat berkaitan dengan investasi sekali ya. Selain budget atau selain duit, apa aja sih yang perlu dipersiapkan atau di-prepare sebelum memulai investasi? Ini bebas sih, siapa yang mau jawab silakan. Aku ya. Ya, silakan. Oke, silakan Kak.
karena tadi Erik Manda udah dapat jawab duluan. Oke. Sekarang gantian. Oke. Jadi selain modal atau uang, jadi apa sih yang perlu disiapin? Jadi dari pengalaman yang pernah aku lihat, selain modal kita juga harus menyiapin psikologi kita. Bagaimana kita investasi yang benar kayak gitu. Kita juga harus selain psikologi juga kita harus nyiapin. Kita juga harus tahu bagaimana regulasi yang mengatur investasi tersebut kayak gitu. Kita harus bisa cek di OJK kayak gitu, yang regulasi yang ada di Indonesia. Yang paling utama sebenarnya itu menurutku tuh ya psikologi. Soalnya psikologi orang-orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang rakus tamak itu dia sekalinya investasi banyak terus tiba-tiba anjlok kayak gitu, jebol kayak gitu. Psikologisnya. Loss dia, uangnya banyak hilang, psikologinya hancur, gila. Gak tadi banyak Gila, Gila. salah tuh nanti. Ya tapi itu emang bener sih. Bener harus benar-benar disiapin. Selain uang tuh mental, psikologi itu harus disiapin. Kita bagaimana investasi yang benar kayak gitu. Itu sih dari aku. Teman-temanku Mungkin gimana? tambahan dari kakak atau setuju? Setuju. Waduh, banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan pada podcast kali ini, khususnya kalau kita masuk ke SPM Silbi. Ya, karena kan kayak tadi Kak Erik sama Kak Manda bilang, yang pertama tuh kita dapat kesempatan magang, terus kita bisa branding diri kita, memperluas investasi, memperluas wawasan kita di pasar modal, dan lebih banyak lagi pastinya ya kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapetin. Oke, kalau kayak gitu sekarang gimana kalau kita masuk ke saat yang seru-seruan, sesi yang seru-seruan sekali ini. Apa nih? Apa nih ya? Oke, selamat datang di sesi seru-seruan. Nah, tadi kan kita udah agak-agak serius gitu ya bahasnya. Sekarang kita masuk ke sesi seru-seruan. Dimana di sesi seru-seruan ini aku bakal ngajak teman-teman cuan di sebelahku untuk bermain games jawab cepat. Nah, jawab cepatnya itu gimana? Jadi aku bakal kasih pertanyaan nih. Terus aku ngitung nih guys, 1, 2, 3, baru kalian jawab, oke? Aman? Oke. Aman, oke. First question. Takut. Nggak usah, takut gitu. Saham atau forex? 1, 2, 3. Saham. Wow, sangat bonding. Sangat Sulit. solid. KSPM. Oke. Lanjut. Oke. Investasi atau trading? 1, 2, 3. Investasi. Merah atau hijau? 1, 2, 3. Hijau. Lanjut. Beruang atau serigala? 1, 2, 3. Kok baru serigala? Bang sama kebo nggak sih? Beruang tapi serigalanya kan Oh, iya. peka dong. Iya. Peka dong. Serigala. Oke. Ulang. Astaga, aku merasa tersakiti. Oke, lanjut. Next ya. Pilih apa ya? Aku mikir juga nih guys, pertanyaannya apa kira-kira yang makin bagus ya? Pilih sibuk cari cuan atau fokus ngerjain organisasi? 1, 2, 3. Sibuk Cari cari cuan. cuan. Jujur banget ya. Iya. Iya sih, kalau aku jadi kan juga aku cari cuan sih. Iya. Cuan sampai Iya, cuan. benar. Ya, bener sih. Oke, next question ya. Aduh, kok aku deg-degan ya. Ayo dong sobat cuannya, mungkin ada yang pertanyaan, bisa bantu aku ya di kolom komentar di bawah. Oke, next question. Untuk Risma, next question. Untuk aku ya. Nikah muda apa nikah tua? 3, 2, 1. Tua, muda. Enggak, canda yang di sana. Enggak ya. Canda yang di sana. Untuk Risma. Lagi satu buat Risma. Apa tuh? Kok jadi aku ya? Oh ya. Mohon maaf, ini acara siapa ya? Oh ya, maaf. Ini acara saya. Ya, gitu. tapi satu buat Risma. Apa tuh? Pilih aku Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus, Yeah. if you watching, Love you. enggak semangat. Ya. Kenapa pilih Agus? Karena ada 5 Agus. Karena ada 5 Agus. Bingung ya? Ya. Saya sangat mencintai dan sangat menghargai semua fungsionaris KSPM. Termasuk- Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Semua Masuk sama. semua Agus. Agus, Rani, Manda, semua sama ya. Love you. Oke, for the last thing. Mungkin bisa nih dari teman-teman cuan. Kasih satu kata buat KSPM. Coba deh dari Kak Agus. Solid.
Ih, solid terus. Menyenangkan. Eskalasi. Sudah dijelaskan sebelumnya sih. Kan sebelumnya. Oke, jadi itu dia untuk podcast kita kali ini. Hope you guys, Sobat Cuan di rumah enjoy nontonnya. Mohon maaf kalau kita ada salah kata ya. Last but not least, kalau Sobat Cuan ada ide-ide baru nih, mau bahas apa di segmen-segmen kita, boleh banget kalian sampai di kolom komentar di bawah. Atau juga boleh DM di Instagram kita @kspmfebunut. Dan buat Sobat Cuan yang mau buka rekening akun, boleh banget ya datang ke Boleh. KSPM FEB di Jimbaran kita setiap hari. Di Sudirman. Di Sudirman. Belum penyebaran ya. Belum pindah gitu. Sudirman. Setiap jam berapa? Hari apa? Setiap hari Jumat kita stay jam 11 sampai Pukul jam 11. 4 sore. Iya. Bener banget. Oke, sekian dari kita. Salam Cuan. Yeay. Dah.